Setiap persendian dari manusia alaihi shadaqah wajib untuk disedekahkan. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu, pada setiap harinya ketika matahari terbit. Insyaallah ini ya, Nabi memberikan sebuah peringatan kepada diri kita bahwa setiap persendian kita, kalau bahasa kiai-kiai dahulu, kiai Jawa memberi arti ros-rosan. Kalau seperti halnya prank ya, itu ada ros-rosannya seperti itu ya. Nah, diri kita itu memiliki persendian. Dalam hadis disebutkan, Nabi menyebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Muslim, khuliqal insan ala sittin wa salasami'atin mufassal. Setiap diri manusia itu memiliki sittin wa salasami'ah, yaitu 360 persendian. Jadi pada diri kita itu ada 360 persendian. Ya, kita bisa melihat secara fisik kita ya, setiap jari-jari kita ini bisa ditekuk-tekuk seperti itu ya, bisa dilipat-lipat, kemudian di bagian kaki kita ini secara keseluruhan ini berjumlah 360 persendian. Mungkin nanti bisa ditelaah lebih dalam menurut kedokteran bisa lebih atau bisa kurang, tapi ini dawuhnya Nabi menyebutkan 360 persendian, yang mana itu merupakan satu bentuk nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada diri kita dalam keadaan yang sempurna, dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Setiap hari kita bangun tidur ya, mata kita bisa memandang kembali, kemudian lisan kita bisa gerak, bisa kita gerakkan kembali, tangan kita bisa kita gerakkan kembali. Di sini Nabi mengatakan alaihi shadaqah, wajib bagi kita untuk bersedekah. Setiap satu persendian sebagai ungkapan rasa syukur kita, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah dari wujud nikmat itu, wajib kita sedekah. Ya. Kalau semisal ya kita punya kendaraan seperti itu ya, kita punya kendaraan setiap tahunnya wajib bayar pajak kan, seperti itu ya. Lah diri kita itu diberi kesempurnaan oleh Allah ini sebenarnya dari macam-macamnya nikmat sangat banyak sekali. Cuma di sini Nabi menyinggung dari satu titik kenikmatan, yaitu yang berbentuk apa? Persendian. Itu wajib kita syukuri dengan wujud kita berterima kasih. Terima kasihnya kita kepada Allah yaitu dengan memberi sedekah seperti itu. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syams, manakala matahari terbit. Berarti kalau tidak terbit kan berarti kiamat, seperti itu ya. Nah, kemarin saya melihat video ya, cuman sekedar iseng, tapi itu ya ada sisi hikmahnya. Ada seseorang ini ditanya, kamu kalau saat ini saya beri uang 2 miliar mau enggak? Ya jelas mau, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Besok tidak bisa bangun kembali. Seperti itu ya. Kamu tak kasih uang banyak tapi besok tidak bisa tidak bisa bangun kembali, ya saya tidak mau. Nah kalau begitu kamu bisa bangun kembali ya di pagi hari dalam keadaan anggota tubuh sehat. Kenapa kamu tidak bersyukur kepada Allah? Seperti itu ya. Nah ini kita setiap hari diberi nikmat. Ini Nabi hanya menyebutkan satu serpihan nikmat yang sebenarnya kalau kita hitung ya tidak akan ada habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung, mau apa ya, satu persatu kita ingat-ingat nikmatnya Allah sampai umur kita habis tidak akan selesai menyebut nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tapi di sini Nabi luar biasa ya, memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata sedekah itu bukan hanya dari sisi materi saja. Sedekah itu ternyata tidak hanya digambarkan dengan uang, dengan harta benda saja. Seperti itu. Nabi mengatakan ta'dilu baina sunain shadaqah. Kamu berlaku adil ya, ta'dilu
menjadi sebuah hakim atau sebagai penentu dari kebijakan, kamu bisa berbuat adil, ya, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak berlaku secara sepihak, itu alaihi shadaqah. Itu juga termasuk bagian daripada sedekah. Ternyata berlaku adil itu juga merupakan satu perbuatan baik yang kemudian secara garis besarnya itu masuk dalam kategori kullu ma'rufin shadaqah, bahwa semua perilaku baik, semua perbuatan baik itu adalah bernilai shadaqah. Berarti sudah menggantikan dari apa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita perhatikan, berbuat adil itu bukan hanya satu sedekah yang sifatnya ringan, tidak. Karena terbukti ya dalam satu hadis yang lain, Nabi mengkategorikan bahwa bersifat adil itu akan diberi satu keistimewaan kelak di hari kiamat. Dalam satu hadisnya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa kelak di hari kiamat itu ada orang yang akan diberi naungan oleh Allah di saat tidak ada yang akan memberi naungan kelak di hari kiamat kecuali Allah. Yang pertama, ya, orang yang mendapatkan naungan dari Allah ini, dari 7 golongan ini, yang pertama itu disebutkan oleh Allah adalah siapa? Al-imamu al-adil. Imam, ya, dia pemangku kebijakan, dia diberi wewenang oleh Allah, kemudian dia berlaku adil. Berlaku adil itu ya kelihatannya mudah seperti itu ya, tapi dalam keadaan tertentu itu ya begitu sulit ya. Dalam rentetan perjalanan semisal ya keberlangsungan kehidupan kita di negara saja ya sering kita dapati perlakuan yang tidak adil, baik dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ini tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Itu menunjukkan bahwa berlaku adil itu merupakan satu nilai yang sangat besar di sisi Allah seperti itu. Tapi ya tidak hanya dalam hal seperti itu saja. Kita dalam berkeluarga, kita memiliki anak, kita memiliki saudara, itu juga ketika kita memperlakukan secara adil itu akan memiliki satu pahala yang sangat besar di sisi Allah seperti itu. Kemudian Nabi menyebutkan lagi ya, satu bentuk amalan yang termasuk bagian daripada sedekah juga. Ya, Nabi mengatakan wa tu'inu ar-rajula fi dabati. Kamu membantu ada seseorang yang mau naik di kendaraan. Kalau zaman dahulu kan kendaraannya kan menggunakan kuda atau unta di mana ya cukup tinggi seperti itu ya. Kalau misal anak kecil atau orang yang sudah lanjut usia untuk naik ya sangat repot. Kemudian dengan suka hati, dengan sukarela kita membantu kepada sesama, itu juga alaihi shadaqah, termasuk bagian daripada sedekah. Begitu. Nah niku nggih. Karena itu juga ya, sekalipun di situ ada ujrohnya ya, ada upahnya, tapi upah itu kan uang kita transaksi juga termasuk bagian daripada ibadah. Seseorang jual beli itu di samping mendapatkan untung juga mendapatkan pahala ketika diniati ta'awun, ketika diniati saling tolong menolong. Jadi tolong menolong bukan hanya secara sukarela saja seperti itu ya. Ya kalau kena itu kan, kalau kena itu yang bayar kan bukan ngangkutnya ya, yang bayar kan orangnya masuk di kendaraan itu bayar. Kalau kemudian keneknya mengambilkan atau menurunkan barang atau nuntun orangnya yang sudah sepuh, ya itu kan itu tidak bisa dikatakan sebagai upah daripada yang diberikan. Upah yang diberikan kan atas nama kendaraannya ya, berarti itu sedekah juga itu seperti itu ya. Ya intinya Islam membuka peluang selebar-lebarnya seperti itu, bahwa ternyata kebaikan bernilai sedekah itu sangat umum sekali. Ya, semua ada lini-lini, ada sisi-sisi yang di situ bernilai banget. Au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Ya, kalau tadi seseorang menaikkan ya, membantu seseorang naik di kendaraan, atau tarfa'u lahu mata'ahu, atau juga membawakan ya, mengangkat mata'ahu.
yaitu mata, apa itu namanya kan, barangnya dibawakan atau diangkatkan sampai di atas seperti itu ya. Kalau itu sih bukan hanya kendaraan apa hewan saja, zaman sekarang pun tetap masih banyak ya, ketika pakai sepeda motor kemudian yang dibawa itu belanjaannya cukup banyak ya, pasti di situ membutuhkan bantuan seperti itu. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Nanti memberi contoh lagi. Satu bentuk kebaikan yang di situ bernilai sedekah itu diantaranya lagi adalah al-kalimat thayyibah, yaitu ucapan yang baik, ucapan yang tidak menyakiti terhadap orang lain, atau paling tidak minimal, ini batas paling minim ini ya, yaitu dengan kita diam tidak menyakiti orang lain, itu juga termasuk satu bentuk kebaikan. Kalau yang terbaik ya kita mengajak orang lain ke jalan yang benar, ketika ada sesuatu yang salah kita tunjukkan yang benar, itu juga bagian dari sedekah, bahkan itu sedekah tertinggi seperti itu ya. Termasuk kalimat thayyibah itu sesuatu yang kita ucapkan dari diri kita, ya, dari tasbih kita baca Al-Quran, itu juga bagian dari kalimat thayyibah. Kita membaca tasbih, kita baca sholawat, ya, kita baca al-baqiyatus sholihat, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi intinya setiap detik kalau kita ingin menuju jalan yang terbaik yang bernilai pahala itu ada semua. Semisal begini, kalau kita ingin nolong kan berarti harus ada yang ditolong. Ya, paling tidak kita harus keluar, kita harus bersosial dengan orang lain. Misal kalau kita mungkin keterbatasan, mungkin karena mentalnya pemalu, atau mungkin ya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, kita berdiam diri di rumah, itu juga ada nilai sedekahnya kalau kita mau memanfaatkan. Yaitu dengan cara apa? Berzikir, dengan cara mengucapkan tahlil, tahmid, bacaan zikir pun Allah memberikan variasi yang sangat banyak sekali. Seperti itu ya. Karena Allah tahu bahwa seseorang itu cenderungnya tabiat manusia itu berwatak bosan, cepat bosan, seperti itu ya. Jadi diberi warna-warna, diberi macam-macam bacaan sholawat. Nanti sholawat sudah bosan ganti bacaan tasbih, sudah bosan lagi ganti tahlil dan seterusnya. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Nabi memberi contoh lagi. Setiap satu langkah, ya, satu langkah kaki yang kita gerakkan menuju ke sholat, apalagi sholatnya berjamaah, itu juga bernilai sedekah, insyaallah ya. Jadi sangat banyak sekali. Saya rasa kalau semisal 360 persendian, satu persendian semisal dihargai 10.000, kira-kira murah apa mahal? 10.000. Ya murah. Coba kalau kita balik saja, ya, kita balik saja. Ini kan juga ada persendiannya ya. Kita rahang kita ini tidak bisa kita gerakkan. Sementara waktu karena kita tidak sedekah, misal harganya 10.000 ya, kemudian tidak bisa digerakkan satu hari saja. Ya. Atau leher kita tidak bisa digerakkan karena salah bantal misalnya. Ya itu kan kalau dipanggil noleh semua badannya ikut noleh semua kan, seperti itu. Itu berarti 1% sedang dicabut sama Allah. Kemudian seseorang menawarkan, ini kamu cukup bayar 10.000, nanti kamu bisa noleh dengan sempurna. Kamu bayar 10.000, nanti kamu bisa menggerakkan sesuka hati. Kalau berbicara kan ini kan gerak ya. Kalau semisal tidak gerak tidak bisa berbicara. Seperti itu. Pasti 10.000 sangat murah sekali ya. Itu 10.000, 1% dia. Kalau 360 berarti tinggal dikalikan saja berapa? 3.600.000 ya. 3.600.000 ya. Ini untuk cari 1 bulan saja nanti ada turahnya enggak ini ya, seperti itu ya. Nah ini sangat murah sekali ya. Jadi jalan yang di situ dinilai sedekah oleh Allah itu sangat banyak sekali. Sebagai apa? Sebagai perwujudan ya. Sebenarnya sih kalau itu sudah dikatakan mahal, sudah dikatakan murah pun, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqah. Kemudian di sini Nabi menjelaskan juga, ada lagi memberi contoh ya.
imitul adha, menghilangkan sesuatu yang menjadikan tidak enak. Ya, di jalan, ya di jalan ada sesuatu yang dirasa tidak nyaman, ya, semisal ada batu di tengah jalan, ya, atau ada serpihan kaca yang sudah pecah, di situ juga membahayakan, atau mungkin ada sampah kemudian kita ambil, ya, karena sampah juga sesuatu yang kalau dipandang menjadikan tidak nyaman. Itu juga bagian daripada sedekah. Ya, ini sosial yang sangat luar biasa, yang kesadaran diri kita kalau tidak termotivasi oleh pahala itu kayaknya jarang yang sadar diri. Coba kalau kita motivasinya itu ini pahala saya ambil, ya, biasanya kan kok nggak ada orang malah kita nggak buangnya sembarangan seperti itu, ya. Nah, ini Nabi mengajarkan kita untuk bersih, untuk steril tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum seperti itu, ya. Jadi itu semua menjadi satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jam 5 kurang 4, ya. Lanjut, ya. Ini kira-kira sampai jam berapa? 5. Sampai jam 5 ini. Jadi barangkali nanti ada yang bertanya sambil mengalir gitu aja, ya. Nanti kalau kira-kira ada penjelasan, ada yang perlu ditanyakan, langsung ditanyakan saja. Jadi tadi secara garis besarnya, ya, dari pertama ada beberapa poin di sini sangat banyak sekali sebenarnya. Yang pertama adalah bahwa kalau kita mau mengangan-angan betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini sangat banyak sekali, yang kemudian harus kita bersyukur. Rasa syukur ini yang kemudian mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menuju untuk kita mendekat kepada Allah ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah dengan kita berangan-angan atas ciptaan Allah yang berupa diri kita. Ya kan, ada langit, ada bumi. Ini yang paling dahsyat itu kalau kita mau mengangan-angan itu adalah apa? Nikmat Allah berupa apa? Berupa Allah menciptakan diri kita dalam keadaan sempurna. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Wa fi anfusihim, ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq, ya. Jadi sanurihim ayatina fil afaq. Allah ini mau menampakkan maha kuasanya, maha dahsyatnya, maha besarnya Allah pada fil afaq, di seluruh apa yang diciptakan oleh Allah. Ada langit, ada bumi, ada planet, ada bintang-bintang dan seterusnya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu wa fi anfusihim, pada diri kita. Kita angan-angan, ya. Pernah tidak kita berpikir, Masya Allah, ini zat yang maha canggih luar biasa seperti itu, ya. Orang Cina itu pinternya, cerdasnya kalau mau membuat sesuatu seperti itu, ya. Orang Jepang, orang Amerika, ya, secanggih-canggihnya tidak akan ada yang bisa menciptakan seperti halnya makhluknya Allah. Ya, kita ambil contoh yaitu apa? Manusia. 360 persendian itu baru sendinya, belum saraf-sarafnya berapa ratus atau berapa ribu mungkin, ya, seperti itu, ya. Sangat detail sekali, sangat banyak sekali. Di sini Nabi Muhammad memberi sebuah gambaran yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Kalau saraf kan kita mau merasakan, kalau sakit baru terasa. Oh, ternyata ada saraf yang dijepit seperti itu, ya. Tapi kalau persendian ini kita bisa ini, ya, seperti itu, ya. Ini di jari kita ini kita bisa tekuk seperti itu, ya. Bisa ditekuk. Nanti yang ini bisa ditekuk lagi. Semisal ini tidak bisa diginikan aja, ini sudah sulit luar biasa seperti itu, ya. Tangan, ya, di persendian, di apa ini lututnya. Ini saudara saya ini kemarin kecelakaan, lututnya ini copot seperti itu, ya. Nah, ini tidak bisa dibenerin, Terus kalau sholat ya sudah sembuh, tapi sudah tidak bisa membengkokkan. Jadi kalau mau sujud mau rukuk, ya dia selonjor seperti itu, ya. Nah, itu satu kenikmatan, ya. Banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang kemudian wajib bagi kita, ya, untuk sadar diri.
bahwa Allah ini menciptakan ya satu bentuk kenikmatan yang sangat banyak dari satu persendian ini saja. Ini cara bersyukurnya adalah apa? Kita gunakan, kita manfaatkan untuk sesuatu kebaikan. Baik itu kebaikan yang di situ nanti kembali pada diri kita. Contohnya adalah kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu kebaikan hanya pada diri kita saja, ya. Yaitu misal kita baca tasbih, kita baca sholawat, kita baca tahlil, itu kembali pada diri kita. Orang lain tidak bisa memanfaatkan. Tapi ada yang bisa memanfaatkan, yaitu ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, atau kita memberi ilmu kepada orang lain seperti itu. Kita memberi contoh, memberi petunjuk dari nilai-nilai kebagusan. Ada lagi kemudian jalan menuju masjid, itu juga manfaat yang kembali pada diri kita. Tapi ada manfaat yang kembali kepada orang lain. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, ada kotoran, ada sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu kan kalau kita hilangkan, itu juga manfaat pada diri kita, juga manfaat kepada orang lain. Menolong orang yang sedang mau naik kendaraan seperti itu ya. Jadi sangat banyak sekali yang intinya kalau kita gunakan untuk ketaatan, itu adalah merupakan satu bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi kita menggunakan nikmat Allah, kita gunakan untuk taat, itu merupakan satu bentuk syukur kepada Allah. Di sini ada dawuh ya dari ba'du salaf mengatakan asyukru tarkul ma'asi. Yang dinamakan syukur adalah ketika hari-hari kamu tidak digunakan untuk maksiat, itu sudah merupakan satu bentuk syukur. Ini ungkapan yang sederhana, tapi kalau mau praktek juga cukup sulit ya. Nggak, maksiat itu kan ringan ya. Coba kita bayangkan, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, pernah enggak kita itu tidak melakukan maksiat sama sekali? Nah ini kalau kita hari-hari kita digunakan untuk taat, kadang-kadang ada yang tidak taat tapi tidak maksiat. Kita tidak maksiat itu sudah syukur kepada Allah. Apalagi kalau kemudian kita tidak maksiat, kemudian waktu kita atau nikmat kita fungsikan, kita gunakan untuk beramal kebaikan, menebar kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama. Itu satu bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sini ada satu hadis ya. Rasulullah SAW bersabda, al-khalqu iyarullah. Jadi seluruh makhluk itu adalah iyarullah, keluarga Allah. Ya, maksud keluarga Allah itu bahwa itu adalah ciptaan Allah. Apapun itu wujudnya, apapun itu bentuknya, manusia bahkan hewan sekalipun, bahkan alam sekalipun, dengan kita memeliharanya, kita melestarikan, kita tidak menyalahgunakan, tidak merusak alam, seperti itu ya. Di sini wa habbun nas ilallah asfaquhum ala iyali. Ya. Yang paling dicintai oleh Allah itu adalah asfaquhum ala iyali, yaitu yang paling menjaga, yang paling memberi kasih sayang terhadap keluarganya Allah. Jadi alam ini Nabi menggambarkan sebagai keluarganya Allah, karena itu ciptaan dari Allah. Tapi bukan, jangan diartikan keluarga itu berarti anak atau dari sisi nasab, bukan seperti itu ya. Ya, ini satu bentuk syukur kita kepada Allah, yaitu dengan kita memanfaatkan ya kenikmatan yang Allah berikan kepada diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan lagi di sini hadis ya. Cara kita mengganti ya, dari 360 persendian ini sebagai wujud ya bahwa kita bersyukur pada hari ini, yaitu dengan cara sholat 2 rakaat di waktu duha. Itu Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu cukup mewakili bahwa pada hari ini kamu telah bersyukur. Ya, di sini Nabi menyebutkan ya dari riwayat Abi Dzar di Sahih Muslim, yusbihu ala kulli sulama ahadikum shadaqah. Ya, setiap pagi hari persendian kita ini wajib di sedekah. Ini nadanya sama dengan hadis ini ya yang sedang kita bahas. Wa yujzi min dzalik rak'at duha yarka'uhuma. Di
sini Nabi menyebutkan, sebenarnya masih panjang ini hadisnya ya. Kemudian di akhirnya Nabi menyebutkan wa yujzi'u, cukup min dzalik untuk memberikan rasa memberikan sedekah kita dari nikmat yang Allah berikan pada diri kita, yaitu rakaat duha, 2 rakaat salat. Jadi mindset kita, pemikiran kita itu kita rubah. Ya, kadang orang berpikir saya salat duha supaya rezekinya lancar, rezekinya tambah. Nanti kalau tidak lancar marah sama Allah nanti. Kok tidak lancar ini? Katanya sholat duha bikin lancar. Sholat duha menjadi tambah banyak rezekinya. Saya kok sudah berkali-kali kok gini-gini saja. Wah, ini akhirnya mau dikte sama Tuhan seperti itu ya. Nah, kita ganti pikiran kita bahwa kita melakukan sholat duha itu adalah sebagai wujud pengabdian kita. Bahwa Allah telah memberi nikmat kita yang begitu banyak, kita tidak bisa balas apa-apa. Kemudian kita disuruh sedekah ya kayaknya berat, sedekah berupa harta benda setiap harinya dengan jumlah tertentu seperti itu ya. Kemudian kita sholat duha 2 rakaat itu yujzi dzalik. Nabi mengatakan cukup. Sholat duha ini cukup sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada lagi ini hadis ya dari riwayat Abu Dzar, di Sunan An-Nasa'i. Dari Abu Dzar, dari Rasulullah SAW ya, beliau Nabi mengatakan mengqala hina yusbih, barang siapa yang di pagi hari membaca doa ini faqad adda syukra lailatah, maka orang tersebut sudah memenuhi syukur sepenuhnya. Kalau dia baca di pagi berarti mulai siang sampai sore sudah cukup, bahwa dia telah syukur secara sempurna. Kalau dia dibaca di sore hari berarti sudah cukup menjadi perwakilan dari apa? Dari rasa syukurnya dia. Jadi ada sholat duha, ada bacaan ini, yaitu Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Ada yang apa? Atau pernah dengar mungkin ya? Ya kayaknya ini doa ini tidak begitu asing ya. Cukup populer ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik. Ini hadis ya dari Sunan An-Nasa'i. Beliau Nabi mengatakan siapa yang di pagi hari baca doa ini ya, maka dia telah menunaikan syukurnya secara sempurna di malam di siang hari tersebut ya. Kalau dibaca makanya ini doa ini dianjurkan dibaca zikir pagi dan juga sore. Artinya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, ya Allah ya, di pagi hari ini saya masuk di waktu pagi ini, semua nikmat yang saya rasakan, yang saya terima faminka wahdak, itu semua adalah murni pemberian dari Allah, la syarika lak, hakikatnya tidak ada. Jadi kalau kita dibantu orang itu ya hakikatnya itu digerakkan oleh Allah. Kita diberi seseorang itu ya hakikatnya yang memberi Allah ya. Kita diberi nikmat apapun itu, kesehatan, kesempatan, waktu, umur, dan masih banyak lagi pokoknya ya. Itu sudah cukup untuk mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Demikian kajian kitab pada sore hari ini. Sebenarnya di syarah hadis ini ada sekitar 8 poin ya. Di sini saya hanya menyebutkan 3 ya, karena keterbatasan waktu seperti itu. Tapi pada kesimpulannya adalah